Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa akan ada seseorang yang datang untuk menyelamatkan Anda. Nampak Su Anqing yang berada di atas singgasana menunjukkan senyuman yang hangat, seolah-olah dalam menghadapi situasi apapun dia tidak akan marah, bahkan terlihat sangat percaya diri. Itu karena Anda belum mengirim ratu saya kembali, Rancang pun berteriak marah. Karena bagaimanapun, Rancang telah melihat Su Anqing meskipun hanya sekilas, jati ini bukan pertama kalinya mereka berurusan. Terlebih lagi, Rancang dan yang lainnya melihat Su Anqing membawa pergi ratu, dengan mata kepala mereka sendiri, jati tentu saja itu akan meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Su Anqing menjawab, Anda tidak perlu khawatir tentang ratu, oleh karena itu, saya ingin membawa adik lelaki ini bersama saya untuk menjemput ratu Anda. Jati jangan marah, karena kemarahan hanya akan mempengaruhi kultivasi Anda. Kalian semua adalah orang kuat dan seharusnya mengetahui kebenaran ini. Su Anqing pun berkata dengan lembut, sehingga suasana yang sebelumnya tegang tiba-tiba berubah menjadi aneh. Tidak mungkin bagi siapapun untuk mengetahui apa yang akan Anda lakukan. Jati, adik laki-laki saya tidak bisa pergi dengan Anda. Terlihat Rancang berteriak keras dan masih ceroboh seperti biasanya. Kemudian begitu Rancang mengatakan ini kepadanya, ia juga menyadari bahwa Rancang telah mengatakan hal yang salah, namun ekspresi wajahnya tidak berubah sama sekali, dan dia masih tersenyum tipis, sehingga Qiyun sama sekali tidak bisa mengetahui apa yang ada di hatinya. Meskipun orang ini hanya dewa pertarungan, tampaknya dia memiliki pengetahuan yang sangat dalam, dan meskipun ada banyak orang kuat, tetapi mereka tidak dapat memahami orang ini. Masuk akal jika orang ini seharusnya yang memimpin pasukan Taiksu dalam medan perang, namun hanya saja, orang ini sepertinya baru datang ke sini. Jati, ada hanya satu kemungkinan, yaitu orang ini yang mengarahkan semua tindakan Taiksu sebelumnya di Sensi. Kali ini saya merasa telah melihat harimau yang selalu tersenyum lembut, tapi sebenarnya hati orang ini adalah yang paling gelap dan paling menakutkan. Jika Anda tidak ingin pergi dengan saya, jika Ratu menanyakan nama Anda, bagaimana saya bisa menjelaskannya? Jati, bisakah Anda memberitahu saya nama Anda? Dia pun berbicara sambil memandang, sambil tersenyum seolah-olah dia tidak mengetahui identitas Xiaoyan. Hanya saja, barusan Rancang berkata bahwa Xiaoyan adalah adik laki-lakinya, jadi seharusnya identitas Anda sudah terungkap. Tentu saja, kecuali kecerdasan Su Anqing sangat terbelakang, Jati mustahil untuk tidak mengetahui keberadaan Xiaoyan. Bagaimanapun, Taiksu memiliki antek yang cukup bahwa beberapa raja roh dari istana surgawi, dan mereka mungkin telah mengungkapkan semua informasi yang para raja roh ketahui pada Taiksu. Terlebih lagi, bagaimana mungkin istana surgawi tidak memberitahu Taiksu tentang informasi yang begitu penting, bahwa Xiaoyan adalah reinkarnasi yang mulia. Karena Anda memiliki tanda Tuan Jahat, saya ingat seharusnya Anda adalah reinkarnasi Tuan Jahat, merupakan kehormatan besar bagi generasi muda untuk bertemu dengan penguasa legendaris. Setelah saya datang ke dunia Sensi, saya juga membaca prokal yang mulia sambil berbicara. Mata Su Anqing mengeluarkan air seolah dia sangat mengagumi Xiaoyan, adik laki-laki. Ayo pergi, jangan bicara omong kosong dengannya. Nampak Rancang mendengus dingin dan berkata dengan tegas, bagaimanapun dia tidak percaya pada Su Anqing yang berada di depannya. Apakah Anda benar-benar reinkarnasi yang mulia? Su Anqing berkata dengan lembut, dan senyuman di wajahnya sepertinya mewakili kepercayaannya. Karena Anda berani mengatakannya, Anda seharusnya sudah menebaknya. Jangan khawatir, adik laki-laki kami akan bertarung mati-matian hari ini. Mendengar kata-kata Rancang, Suzuo dan lainnya berdiri di depan, meskipun ketiga dewa itu tidak berbicara, tapi mereka semua membentuk sebuah kekuatan dengan tangan mereka. Kakak laki-laki mereka, Qiyun ada di tingkat keabadian dewa tingkat keempat, dan Suzuo yang berada di depannya juga berada di tingkat keempat keabadian dewa. Tapi ketiga orang kuat dari Taiksu berada di tingkat ketiga, sedangkan Rancang dan yang lainnya hanya berada di keabadian dewa tingkat kedua.
Namun, jika dilihat secara keseluruhan, kekuatannya memang tidak lemah dan bukan tidak mungkin untuk menerobos dengan paksa. Kakak laki-laki di antara mereka, ada yang menguasai aturan ruang, dan ruang ini telah diblokir sehingga sulit untuk keluar dari sini. Saat ini, Xiuyan mengirim pesan kepada kakak laki-lakinya. Tampaknya kakak laki-laki Anda adalah orang yang terkuat di sini. Tetapi karena Anda begitu percaya diri, mau tidak mau saya bertanya, apakah Anda masih tidak ingin pergi dengan saya? Dan jika itu masalahnya, Anda hanya akan melihat orang kuat seperti dia. Suan King pun tersenyum lagi dan berkata dengan penuh keyakinan. Kemudian ketika mendengar itu, Xiuyan sedikit mengernyit, tunggu, biarkan saja mendiskusikannya dengan kakak laki-laki saya. Jelas Xiuyan juga menyadari bukan tidak mungkin ada dewa kekosongan besar di sekitar, jadi tidak mengherankan jika ada orang kuat di sini. Jika diperhatikan dari apa yang dikatakan Su King, mungkin ada keabadian dewa tingkat kelima. Dan apa yang dikatakan Su King, mungkin dia adalah satu-satunya orang yang rendah hati. Jadi kemungkinan ada dewa kekosongan tertentu di langit yang perlu memindahkan pasukan Taiksu, atau mungkin selain Sukian Tai, Taiksu juga memiliki orang kuat yang telah mencapai keabadian tingkat kelima. Karena meskipun Xiuyan tidak memiliki konsep keabadian dewa yang sangat spesifik, tapi sekarang dia juga tahu bahwa tingkat ketiga adalah titik balik monster tua seperti Sukian Tai yang telah lama terjebak di tingkat kelima, dia pun juga belum mencoba membuat terobosan apapun. Dan ini sudah menunjukkan betapa sulitnya merobos keabadian dan dewa yang bahkan jauh lebih sulit daripada menerobos keabadian kaisar. Xiuyan pun sekarang mengetahui hal ini dengan sangat baik, karena dia juga telah lama terjebak di langkah ke-9 keabadian kaisar, dan masih belum ada tanda-tanda terobosan. Aturan ruang di tempat ini memang sangat kuat, dan memang sulit untuk ditembus. Namun, kami telah melakukan persiapan sebelum kami masuk, jadi kami akan mengirim Anda pergi lebih dulu. Jangan khawatir, kami akan menemukan cara untuk kembali. Kemudian Xiuyan segera mengirim pesan kepada Sukian Tai lagi, bahkan mata mereka bertekad seolah-olah sudah siap untuk bertarung sampai mati. Adik laki-laki Ratu telah memperingatkan saya sebelumnya bahwa situasinya sekarang tidak jelas dan senior Shenmu adalah salah satu kartu truf sensi. Jika adik laki-laki tidak sedang menghadapi krisis hidup dan mati, yang terbaik adalah tidak memanggilnya. Nampaknya Tiun sepertinya sudah menebak apa yang dipikirkan Xiuyan, karena dalam situasi ini, jika dia ingin melarikan diri tanpa cedera, atau jika dia menghadapi situasi yang sangat kritis, Xiuyan pasti akan memanggil Shenmu untuk datang. Namun, Xiuyan menjawab tanpa ragu-ragu, kakak laki-laki, biarkan saya melepaskannya. Ini terlihat jelas Xiuyan telah mengambil keputusan. Bahkan sikapnya berubah menjadi keras karena dalam situasi kali ini. Dan pemandangan yang dia lihat sekarang, Xin merasa sangat familiar, seolah-olah kejadian ini seperti yang Xin lihat dalam kompetisi seluruh alam pada saat itu. Aliansi pertarungan itu sangat besar dan berbahaya, karena dari beberapa yang mulia dari aliansi pertarungan, hampir memusnahkan nyawa semua orang di tim. Mereka tak kenal takut, namun di antara mereka ada Xiuyan. Jadi Xiuyan pun tidak peduli dengan hal itu dan tidak ingin mengorbankan para kakak seniornya. Bagaimanapun, semua kakak senior sangat baik padanya. Meskipun hatinya bahkan pada saat kritis seperti itu, mereka tidak akan ragu dalam menghadapi hidup atau mati. Bahkan mereka tidak akan mengeluh untuk melindungi dirinya secara menyeluruh. Adik laki-laki Anda tidak bisa melakukan ini, nampak? Kyun terus membujuk Xiuyan. Xiuyan pun menjawab, kakak laki-laki, jika saya melarikan diri kali ini, saya mungkin tidak akan pernah bisa menembus keabadian dewa. Dalam hidup ini, saya tahu bagaimana menjadi tercerahkan, jadi bagaimana saya bisa memikul tanggung jawab ini? Maka biarkan saya pergi sekarang. Jika saya benar-benar berada dalam bahaya hidup atau mati, saya dapat memanggil senior Zenu. Jadi, kali ini saya harus pergi mencari ratu dalam situasi seperti ini, apalagi dalam keadaan perang. Kita tidak bisa lagi membiarkan orang-orang yang tulus kepada kita dan menganggap satu sama lain sebagai anggota keluarga mati dalam pertempuran ini. Jika ini masalahnya, saya Xiuyan akan semakin enggan merobos belenggu keabadian dewa dan itu tidak akan pernah dibuka lagi. Setelah mengatakan itu,
Kyun menarik lengannya yang menghalangi Yen sehingga Rancang serta yang lainnya tercengang. Kyun berkata, biarkan saya pergi dengan Anda adik laki-laki. Ratu mungkin tidak dalam bahaya, tapi kemungkinan orang-orang ini hanya ingin menggunakan Ratu untuk memikat Anda agar muncul. Dan Anda adalah satu-satunya harapan Sensi, jadi Anda juga harus memikirkan tentang masalah ini.